Nabi Isa alaihi salam dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membunuh Dajjal dan membela kebenaran. Dajjal adalah keturunan manusia bermata satu yang memiliki banyak pengikut dan akan menjadi musuh utama di akhir zaman. Dajjal akan muncul di akhir zaman untuk menipu manusia dengan kemampuannya, sehingga iman manusia akan goyah dan mereka juga akan menjadi pengikutnya. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Nabi Isa alaihi salam untuk membunuh Dajjal? Dalam video kali ini kita akan membahas alasan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimana saja berada, semoga engkau selalu dalam kondisi sehat dan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat seiman, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Nabi Isa alaihi salam untuk membunuh Dajjal? Mengutip buku Kiamat dan Akhirat karya S. Royani Marahan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Nabi Isa untuk tidak membunuh Dajjal tanpa alasan. Ia dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ini adalah bukti bahwa Nabi Isa alaihi salam masih hidup. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan karena ucapan mereka, orang-orang Yahudi, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Hal ini juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepada Isa sebelum kematiannya, dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Selain itu disebutkan dalam hadis Abu Suraihah Huzaifah bin Usaid, yakni bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kiamat tidak akan terjadi sebelum kalian melihat 10 tanda-tandanya: terbitnya matahari dari barat, asap, binatang melata, munculnya Ya'juj dan Ma'juj, keluarnya Dajjal, munculnya Isa bin Maryam, 3 gerhana, gerhana di barat, gerhana di timur, gerhana di Jazirah Arab, api yang keluar dari dasar Aden yang menggiring manusia atau mengumpulkan manusia dan bersama mereka di mana saja berada. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, dan lainnya. Ibnu Katsir mengatakan hadis ini sahih. Turunnya Nabi Isa alaihi salam ke bumi dan terbunuhnya Dajjal dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa yang menyebutkan bahwa Isa alaihi salam akan diturunkan ke bumi di Menara Putih di sebelah timur Damaskus. Hal ini juga dijelaskan dalam kitab Kasyif Al-Minan fi Alamat Asy-Syi'ah wa Al-Malahim wa Al-Fitan oleh Mahmud Rajab Hamadi yang diterjemahkan oleh Ibnu Tirmizi. Sebelum Dajjal dibunuh oleh Isa alaihi salam, ia akan muncul bersama 70.000 pasukan bersenjata pedang yang memakai jubah tebal untuk menghancurkan khilafah Islam. Sahabat seiman, saat itu umat Islam menghadapi kesulitan dan memutuskan untuk pergi ke gunung. Disebutkan dalam riwayat bahwa keadaan gunung tersebut mendorong Imam Mahdi diutus terlebih dahulu untuk meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Isa alaihi salam untuk membunuh Dajjal dan menyelamatkan kaum tertindas dari kejahatan Dajjal dan Yahudi untuk selama-lamanya. Diriwayatkan oleh Nawas bin Sam'an, hadis Abu Umamah dan lainnya. Sedangkan dalam kisah Al-Masih Ad-Dajjal yang ditulis Muhammad Nasiruddin Al-Albani, kemudian diterjemahkan oleh Ahmad Zubaidi, dijelaskan bahwa Nabi Isa alaihi salam membunuh Dajjal setelah ia sholat subuh.
Ketika Nabi Isa alaihi salam sudah melaksanakan sholat, ia berkata, "Bukalah pintu." Kemudian pintu pun dibuka. Di balik pintu tampak Dajjal bersama 70.000 orang Yahudi sedang membawa pedang. Nabi Isa pun langsung meminta sebuah pedang. Hal ini dijelaskan dalam riwayat Muslim dari An-Nawas. Sementara itu dalam riwayat Ahmad, dalam Al-Musnad dikatakan, ketika pintu terbuka, Nabi Isa alaihi salam kemudian membawa tombaknya ke arah Dajjal. Ketika Dajjal melihat Nabi Isa alaihi salam, ia tiba-tiba lemah tidak berdaya, bagaikan garam laut di dalam air. Sahabatku yang dirahmati Allah, dalam Injil jelas disebutkan bahwa Nabi Isa sangat memuji umat Nabi Muhammad SAW. Seperti dalam Al-Quran, demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya, kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Nabi Isa alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikannya salah satu orang terakhir di zaman ini. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa tersebut. Oleh karena itu, Nabi Isa alaihi salam diberi umur yang panjang hingga didatangkan ke bumi pada akhir zaman untuk menyatakan bahwa agama Islam adalah ajaran yang murni. Tahukah sahabat, salah satu nabi yang memiliki kedekatan khusus dengan Nabi Muhammad SAW adalah Nabi Isa alaihi salam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Aku adalah manusia yang paling dekat dengan Isa bin Maryam. Antara zaman kami berdua, tidak ada nabi yang memisahkan. Hal yang menjadi istimewa dalam pertanyaan, kenapa harus Nabi Isa yang membunuh Dajjal? Jawabnya adalah, karena Nabi Isa alaihi salam tidak bisa tercium oleh para pengikut Dajjal, sehingga Nabi Isa dengan mudahnya menemukan dan membunuh Dajjal. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tempat Nabi Isa membunuh Dajjal dikatakan berada di depan pintu gerbang kota Lud di Palestina. Begitulah sahabat seiman, kisah yang menjelaskan kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Isa alaihi salam untuk membunuh Dajjal. Semoga ada ilmu yang bisa kita ambil. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Sungguh kami percaya dan yakini kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa pada video bermakna selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.